Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas lanjutan mengenai fungsi kuadrat. Pada video sebelumnya kita telah membahas grafik fungsi kuadrat jika dikaitkan dengan koefisien dari A. Jika A bernilai positif seperti gambar ini, gambar minggu lalu, Y sama dengan X kuadrat, untuk nilai A sama dengan 1, maka dia akan terbuka ke atas. Kemudian jika dia A bernilai negatif, maka akan terbuka ke bawah. Pada video ini kita akan menemukan hubungan antara koefisien B dan konstanta C terhadap grafik fungsi kuadrat. Baik, akan kita bahas. Sebelum kita mulai, kita perlu ingatkan dahulu untuk B dan C di sini ada perbedaan. Jadi B itu adalah koefisien X, akan selalu diikuti oleh variabel X, sedangkan C itu adalah konstanta atau bilangan real. Jadi dia tidak akan diikuti oleh suatu variabel. Di sini kita punya contoh Y sama dengan X kuadrat ditambah 1. X kuadrat ditambah 1. Ini A bernilai 1 dan C bernilai 1. Di sini karena tidak punya variabel, maka dia adalah konstanta C. Lalu apa kaitannya dengan Y sama dengan X kuadrat? Padahal kalau kita perhatikan di sini juga punya Y sama dengan X kuadrat, tapi ditambah dengan 1. Maka akan kita bandingkan grafiknya nanti. Sama seperti minggu lalu, untuk menggambar kita cari dulu titik-titik yang dilalui oleh fungsi tersebut. Kita misalkan untuk X sama dengan min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Jadi di sini Y sama dengan min 2 kuadrat ditambah 1. Min 2 kuadrat itu 4 ditambah 1, 5. Maka min 2,5. Untuk min 1. Min 1 kuadrat ditambah 1. 1 ditambah 1 kita punya 2. Kemudian 0. 0 kuadrat ditambah 1. Maka hasilnya 1. Di sini min 1,2, di sini 0,1. Untuk 1, Y sama dengan 1 kuadrat ditambah 1, maka hasilnya 2, 1,2. Untuk X sama dengan 2, 1 kuadrat, 2 kuadrat ya, ditambah 1, maka hasilnya 5, 2,5. Lalu titik-titik ini akan kita gambarkan. Di sini kita punya min 2,5. Di sini min 2 dan 5. Kemudian kita punya min 1,2. 0,1. 1,2. Kemudian satu lagi 2,5. Tinggal kita gambarkan. Nih ya. Ini Y sama dengan X kuadrat ditambah 1. C di sini sebagai titik potong dari grafik terhadap sumbu Y. Jadi kalau kita lihat di sini sebenarnya Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan X kuadrat plus 1 bentuknya sama, tapi 1 ini mengakibatkan grafiknya naik 1 langkah ke atas. Jadi perbedaannya hanya di situ. Dan untuk grafik Y sama dengan X kuadrat tambah 1, di sini dia memotong di 0,1. Ya, memotong di 0,1. Jadi bisa kita simpulkan 1 ini adalah sebagai titik potong terhadap
sumbu X. Jadi kalau di sini X kuadrat ditambah 2, maka dia akan memotong di 2. Sama halnya untuk yang lainnya. Jadi di sini memotong sumbu Y. Jika C-nya bernilai positif, maka titik potongnya di sumbu Y adalah di 0, C. Lalu bagaimana C-nya bernilai negatif? Maka akan misalkan di sini X kuadrat dikurang 1, berarti titik potongnya nanti di 0, min 1. Jadi mengikuti yang di belakang. Jika C-nya bernilai negatif, maka 0, min C. Misalkan satu lagi, ibu punya Y sama dengan min X kuadrat ditambah 3. Lalu di mana titik potongnya? Tanpa harus kita gambar. Titik potong terhadap sumbu Y langsung kita lihat saja yang di belakang. Karena C-nya bernilai positif, maka titik potongnya adalah 0,3. Misalkan satu lagi, kita punya Y sama dengan min X kuadrat min 3. Maka titik potongnya di 0, min 3. Seperti itu ya kaitannya antara nilai C terhadap titik potong fungsi kuadrat. Baik, kita lanjutkan untuk koefisien dari B. Seperti biasa, kita gambarkan terlebih dahulu agar lebih paham mengenai grafik fungsi kuadrat. Di sini kita punya Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X. 2X di sini adalah 2 ini adalah koefisien dari B karena diikuti oleh variabel X. Seperti biasa, kita gantikan dulu nilai X terhadap fungsi kuadrat tersebut. Yang pertama kita punya Y sama dengan, untuk X sama dengan min 3. Maka min 3 kuadrat ditambah 2 dikali min 3. Min 3 kuadrat itu 9. 9 ditambah 2 kali min 3, min 6. 9 ditambah min 6, kita punya 3. Kemudian Y sama dengan min 2 kuadrat. 4 ditambah min 2 dikali min 2, min 4. 4 ditambah min 4 hasilnya 0. Kemudian ada lagi Y sama dengan min 1. Min 1 kuadrat 1 ditambah 2 kali min 1. Maka hasilnya adalah 2 kali min 1, nilainya adalah min 1. Untuk 0 kuadrat ditambah 2 kali 0, maka hasilnya adalah 0. Kemudian untuk 1, Y sama dengan 1 kuadrat ditambah 2 kali 1, maka 1 ditambah 2 itu 3. Dan terakhir kita punya Y sama dengan 2. 2 kuadrat ditambah 2 dikali 2, maka hasilnya adalah 8. Jadi kita punya di sini min 3,3, min 2,0, min 1, min 1, 0,0, 1,3, dan 2,8. Ini akan kita gambarkan ke dalam grafik fungsi kuadrat. Di sini kita punya min 3, min 3. Itu ya. Kemudian ada min 2,0, berarti kita punya di sini. Kemudian ada min 1, min 1. Itu. Kemudian 0,0. Kemudian ada 1,3.
Kemudian ada 2,8. Baik, ini akan kita gambarkan. Ya, ini juga bisa kita perpanjang supaya sama kiri dan kanannya. Nah, maka inilah adalah grafik fungsi kuadrat jika kita punya koefisien dari B. Baik, kita lanjutkan. Karena A di sini bernilai positif, maka dia akan terbuka ke atas dan dia akan punya titik balik. Di mana titik balik? Disinilah titik balik. Jadi saat dia melengkung ke bawah dan ke atas lagi. Sama halnya jika kita punya terbuka ke bawah seperti ini. Disinilah itu adalah titik optimum. Di sini juga titik optimum atau di titik optimum sumbu simetri, ya, bisa juga disebut sebagai sumbu simetri. Lalu bagaimana kaitannya dengan fungsi kuadrat? Di sini kita punya nilai B. B itu adalah bernilai positif. Jika A bernilai positif, maka titik optimumnya itu berada di sumbu X negatif di sebelah kiri. Ya, berarti berkebalikan nanti. Jadi jika dia positif, maka titik optimum atau sumbu simetrinya berada di sumbu X negatif. Lalu bagaimana jika bernilai negatif? Misalkan X kuadrat dikurang 2X, maka grafiknya nanti akan berada di sebelah kanan. Jadi untuk X positif. Baik, demikianlah video kali ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.